intinya ambil temanku, jadi temanku ini papanya kena stroke, papaku bangkrut intinya kayak gitu. Terus kita sampai tol-tolan, masuk ini putus sekolah. Hai semuanya, kembali lagi dengan Ngobrol Yuk. Dan kali ini temen Ngobrol Yuk kita nih, wah seseorang yang kita udah kenal lumayan kita lama. udah kenal dari dia kuliah ya. sampai dia akhirnya sekarang ini udah kerja dan udah wah menuju sukses yang luar biasa. Yes. Let's welcome Faustina yang kita panggil Sinsin. Hi everyone. Welcome ya Sin ya to our podcast. Akhirnya dia mau juga datang ke sini nih. Iya, Kita udah setelah reschedule berapa kali, akhirnya dia datang. Nah, iya. Gimana? Deg-degan ya? Sip. Kita ini kan mungkin udah tahu karena kan udah kenal gitu ya, tapi kan banyak orang yang belum tahu nih. Betul. Ceritanya gimana kamu bisa jadi Kristen. Apalagi kalau mungkin orang dari baru kenalnya terakhir pikirnya wah rajin pelayanan, mungkin dari keluarga Kristen. Mungkin kamu bisa ceritain dikit gitu. Oh ya, halo everyone. Namanya Sinsin. Aku Kristen itu nggak dari lahir ya pastinya ya. Soalnya papa dan mama Buddhis. Jadi lahir Buddhis juga tuh. Terus habis itu kenal Tuhan karena kenalan. Terus enggak. Tapi anyway, dulu diajak ke gereja sama papanya mama. Jadi emakku itu Kristen. Terus cecenya papa juga Kristen. Nah dari situ dari SD diajak ke sekolah minggu. Kayak gitu sih. Terus benar-benar terima Tuhannya itu waktu SD kelas 6. Waktu ada retreat. Wow. Aku masih inget retreatnya itu namanya Be God's Messenger. Di Trawas dulu. Gitu. Wow, jadi dari 6 SD sampai sekarang tetap setia melayani Tuhan. Ya ada roller coaster. Nah ya. itu dia. Itu yang kita mau Itu ulik. yang kita mau ulik, roller coaster kehidupan ya Sin ya. Banyak Ya, iya makanya. Mungkin kalau lihat Sin kadang tuh orangnya tuh happy go lucky Happy, banget kayak nggak dan ada seru, masalah. hidupnya tuh gak ada masalah. Coba Sin kayak ada gak sih highlight di kehidupan kamu kalau misalnya kamu look back gitu ya, kayak kamu bener-bener tahu kalau Tuhan tuh ada dalam hidup lo. Oh yo, jeru Cek. Wah. Ditanya kayak Tuhan ada apa enggak ya, harusnya ada ya. Ya udah, di podcast gereja lagi. Benernya tuh dulu ke gereja itu aku punya beberapa alasan. Salah satu ini kan karena di rumah itu sering banyak keributan ya, tuar gitu kan. Jadi anaknya nggak betah di rumah. Pulang gereja maunya ke rumah saudara si JJ, guru sekolah minggu sama Christopher yang main keyboard. Itu dulu pelayanan bareng di gereja lama juga. Jadi tiap kali pulang sekolah minggu selalunya mau ke rumah JJ, nggak mau pulang tuh. Ya karena males. Terus kalau bisa pulangnya tuh malam jam 7 jam 8 baru mau pulang rumah. Terus setiap minggu kayak gitu. Jadi dulu kalau sekolah minggu nggak dijemput atau lupa dijemput sama itu tante Silvi yang I care yang mamanya JJ, itu pasti aku kayak nangis nih di rumah. Terus aku dilupakan gitu nggak dijemput. Aku kan jadi di rumah ya seharian. Padahal nggak mau di rumah. Terus akhirnya long story short di gereja itu seru kayak gitu. Tapi kan dulu pulang harus on time. Akhirnya cari alasan supaya habis gereja bisa molor pulangnya. Ya nontonin anak-anak pelayanan latihan lah atau ikut ngobrol lah kayak gitu-gitu. Terus habis itu singkat cerita kelas 6 SD itu ada retreat Be God's Messenger. Jadi nggak boleh tuh retreat dulu. Akhirnya yang aku lakukan adalah aku memfotokopi semua brosur Be God's Messenger retreat itu, aku tempel di tembok supaya papaku ngizinin. Saking Dengan cara halus. Pokoknya dia mau ikut kayak gitu kan. Terus akhirnya langsung. Meskipun motivasinya nggak mau di rumah. Iya betul. Melarikan diri gitu kan. Betul sekali. Terus akhirnya tak fotokopi, tak tempel-tempel di tembok belajarku kayak gitu ya. Kan papaku tiap pagi ngasih uang jajan. Terus dia lihat lah apa sih ini kayak gitu. Terus akhirnya boleh pergi. Di situ pertama kali ngelihat dan merasakan orang tuh nangis pas worship itu, kok sih orang-orang nangis. Terus ternyata aku kena sendiri. Ya dari situlah maksudnya perjalanan kenal Tuhannya. Terus ya SMP, SMA ya sempet lah dablek ya anak sekolah toh. Terus ya pernah kabur dari rumah. Terus habis itu kayak banyak hal lah yang terjadi waktu sekolah. Terus sempet kayak nggak mau Tuhan-Tuhanan maneh gara-gara ya kaliku kehidupan anak sekolah ya kayak gitu. Terus sempet kayak nggak mau gereja-gerejaan lagi sampai satu titik akhirnya ketangkap lagi tuh di gereja kayak gitu sih. Terus ada momen yang kayak
lowest point in your life yang kayak aduh keinget banget nih, kayaknya aku nggak mungkin bisa ngeliatin itu kalau nggak ada Tuhan gitu. Sebenarnya like, tanya lowest time in my life itu SD ada, SMP ada, SMA ada, kuliah ada. Jadi like, pas SD kan ya pas orang tua berantem. Terus habis itu like, waktu SMP itu aku inget Pol pas aku mau DPL itu ada ya sesuatu terjadi di rumah. Akhirnya tuh aku kayak hampir gak bisa latihan gitu loh. Terus habis itu kayak wes lowest point. Kayak duh ini masa aku gak ikut DBL, kan dulu anak SMP kayak bergengsi banget kan. DBL gitu. apalagi. DBL kayak gitu padahal Anak jago basket. banget gitu. Ya terus habis itu tapi ya by God grace kayak tetap bisa ikut perlombaan kayak gitu. Terus SMA itu aku kalau nggak salah berantem terbesar juga sama papaku. Jadi aku paling kelas tuh mbak papa, terus berantem gede, terus kabur dari rumah 2-3 minggu kayak. Wow. Terus ditampung temenku. Ya thank you temenku, sekarang kayak gara-gara mamanya dia juga sayang mbak aku, jadi aku ditampung. Terus habis itu long story short akhirnya pulang rumah, ya itu masa-masa paling sulit lah. Maksudnya anak SMA tuh, ya mau aktualisasi diri lewat olahraga iya. Ya terus aku belajarku nggak sepinter saudaraku kayak gitu kan. Terus orang tua ya keras pol mbak aku. Terus ya itu susah pol sih. Dan waktu itu pelarianku itu adalah kepelayanan. Intinya kayak gitu. Waktu kuliah juga susah. Kirain kan oh ya sebaiknya mbak orang tua segala macam. Waktu kuliah itu yang paling menyedihkan itu semester 4 tuh aku hampir mutung kuliah, hampir putus kuliah. Intinya kayak gitu. Pas hampir putus kuliah, intinya ambil temanku, jadi temanku ini papanya kena stroke, papaku bangkrut, intinya kayak gitu. Terus kita sampai tol-tolan, masuk ini putus sekolah pak, terus kayak gitu toh. Ya tapi by grace of God kayak ditelepon sama saudaranya papa, ditanya saya mau sekolah nggak? Ya ngomong ya saya pengen sih sekolah. Ya wes sekolah, tapi harus lulus ya. Ya wes dari situ itu lowest point juga deh kehidupan pas kuliah, bahkan sampai pas magang pun itu benar-benar kayak Tuhan itu tuh tolong sih. Kayak kan aku harusnya itu di Malaka, tapi nggak tahu gimana ceritanya aku terbuang ke Cameron Highland, which is 3 sampai 4 jam dari KL. Ya di situ sebenarnya sendirian, cewek sendiri dengan 2 teman cowok. Terus ya bener dewean, tapi Tuhan tuh kayak pimpin gitu loh C. Jadi ceritanya itu di tempat mesku itu kan ada jendela itu sebenarnya orang masuk Isa. Tapi ya itu ditolong oleh Tuhan banget sih. Jadi ceritanya ini jendela, aku tidur di sini. Jadi malam itu ada insiden kehilangan bajunya temanku di tempat kita tinggal. Terus ternyata di depan jendela ini ada tempat sampah, ada orang nginceng masuk. Cowok. Dan aku tidur di sini. Tidurnya benar-benar lelap. Terus ternyata pas dicek CCTV ada orang mau masuk ke kamarku. Waktu aku intern itu. Terus beneran kayak hah, gondeng pak. Apa ya aku kayak mikirnya gini, ya mungkin Tuhan tutup mata orang itu. Soalnya di kamar tuh 2 cewek. Jadi cewek yang kelihatan tuh aku karena kamarnya letter L. Jadi temanku yang satunya nggak kelihatan, aku tok sing kelihatan. Ya bener-bener di situ aku merasa kayak ya Tuhan itu pelihara aku pol sampai jaga aku segitu nih kayak gitu loh. Ya. Ya kira-kira kayak gitu ya. Misalnya ditanya sedih-sedih, terus Tuhan tolong banyak ceritanya. Wow, gila ya. Kita kagak tahu nih Sin, ini tidak ada ini di briefing ini. Ini sama ini nggak pernah cerita nih yang ini. Ada. Terus kayak sama nih Malaysia pun kayak aku kan kenalan sama teman-teman. Jadi temanku yang kerja di sana itu bawa temen 15 orang Malaka semua. Jadi pas aku liburan, aku ke Malaka, hidupku itu dipelihara oleh Tuhan. Kayak ada orang sih kerja manajer McD, suruh aku ke McD, aku dikasih makan gratis. Jadi kan uang tuh terbatas ya pas itu. Jadi akhirnya ya wes dipelihara. Terus habis itu tempat tinggal dikasih yang oke. Terus ada satu anti kerja di bank, itu deket Sinci, aku dikasih angpau. Terus kayak mau makan siang, ada om yang punya kedai nasi lemak, uncle-nya ini kayak invite, ayo kamu makan ke kedai. Jadi kayak benar-benar dipelihara pol sampai di titik ya ini mungkin awal perkenalannya Mbak FGF. Terus kayak oh ya merasa diterima di gereja ini adalah aku itu ikut iCare. Dulu iCare itu namanya iCare Billiton. Dipimpin sama Anita Oi. Jadi ceritanya itu ya itu hidupku naik turun lah, emosi duar kayak gitu toh. Nah terus satu titik waktu itu mau wisuda, jadi wisuda nih Petra itu kan harus beli toga ya. Jadi ya wes aku kayak aduh lah apa ya wisuda ini. Terus akhirnya pilih ya wes lah beli toga itu 900.000 pada saat itu harganya. Terus aku nggak ngerti ya apa ceritanya. Ya memang aku mikir sih apa ya cara dapat duit supaya saya wisuda gitu loh. Terus
aku lupa aku sharing apa nggak di iCare, nggak ada ekspektasi apa-apa ya tuh. Ya aku baru tahu ternyata anak iCare itu pakai uang kas itu urunan buat aku wisuda. Wow. Jadi kayak itu bener-bener momen di mana aku ngerasa gila ya, kayak Tuhan itu take care aku segitu nih, sampai pas wisuda pun aku tuh dikasih lebih. Dari mana aku tahu itu uang lebihnya itu dikasih bukan sama anak iCare tapi salah satu mama nih anak iCare. Wow. Which is kayak aku kayak wih gila yo, harusnya wisudanya 900.000, aku inget kayak aku dikasih 1,7 atau 1,5. Itu bener-bener kayak ya wes tak pakai buat booking MUA, terus sewa baju yo. Dari situ aku rasa oh ya kayak Tuhan tuh pelihara aku sampai segitu gitu. Isi ya. Padahal dia udah gak mau ada tetesan air mata loh. Dia yang buka-buka sendiri, dia yang nangis-nangis sendiri. Iya. Gak apa-apa. Makanya tisunya ada di sini. Betul. Dan ditutupi tumbuhan. Tapi wow, berarti kayak iCare itu sangat berarti ya buat kamu pada saat itu. Awalnya itu enggak. Sekarang dia Ya, iCare leader by the way iya. gitu ya. Ya, terus tapi ya aku nggak tahu ya, kayak aku merasa aku itu salah nih, kayak apapun tuh kayak diterima gitu loh. Mbak ICL lama aku sing suaban, ada Anita, Mbak Angel, kayak mereka suaban pol, kayak ya dari situ lah maksudnya ya hidup itu ditransform pada saat kayak aku diterima. Dan kayak ya bukan karena support uangnya ya, again bukan karena uangnya, tapi kayak merasa oh ya Tuhan itu nunjuk no diri nih lewat orang-orang di sekitar kita gitu. Oh, that's so good. Oh, itu berarti berarti kamu waktu kenal FJ Surabaya waktu kuliah ya berarti ya? Jadi aku kenal FJ Surabaya itu 2016. Waktu zamannya Petra, ada No Apologies itu sih, ada Jeheni, ya kan, yang masih cute, muda belia. 10 tahun lalu, Iya, sebenarnya udah lama 9 ya. tahun lalu Itu nggak ya. 10 tahun lalu sih, itu 9, Lebih 12 rasa ya. tahun lalu. Iya, 2006. Gila ya udah tahu kamu segitu 16. lama ya? 11 tahun lah. Ya dari situ, terus habis itu kan dulu kan anak dancer. Iya, gitu iya, ya. iya, dancer banget. Terus kayak mau ngajak, oh ya collab yuk, kita mau bikin flash mob anti bullying di cewek dulu. Nah intinya kayak nggak jadi, proyeknya nggak jadi, saya terpleset di sini. Berarti ada meaningnya ya setiap Iya, itu iya. ya. Wow. Apa yang membuat kamu mutusin untuk terus-terusan kayak mau tertanam, mau bertumbuh kayak gitu? Mau ribet. Iya mau ribet, betul. Soalnya banyak orang Iya. kan anggapannya gini, misalnya kayak kamu tadi kan ada bilang ada masalah dengan financial gitu. Kan sebenarnya kamu bisa punya alasan nih, daripada waktuku tak pakai buat ngurusi gereja, pelayanan, aku bisa pakai buat cari uang atau ngapain gitu. But then apa yang ngebuat kamu kok mau tertanam dan ya itu sempetin waktu buat Tuhan? Loh, Jay, cari uang gue tetap loh Jay. Oh ya tetap. Iya tetap. Tapi like ditanya apa sih mau bikin tertanam ya, soalnya ada orang-orang sih ribet duluan buat aku. Like tanya mau ribetnya apa? Soalnya kayak aku ngelihat ya, maksudnya iCare leaderku sing sebelumnya kayak Anita, Mbak Angel itu benar-benar mau ribet kayak buat aku gitu. Kayak benar-benar make time, ngopi. Bahkan sebenarnya awalnya itu aku pas ke iCare Billiton, aku kayak gak mau gengsi gitu, diem-diem mana ya. Terus ternyata terpecahkan karena aku Mbak Angel itu punya tempat kopi favorit kita. Jadi kayak dulu biasanya ngopi di mana, di Trio Six. Loh, aku ya iya di Trio Six. Terus akhirnya mulai cerita kopi, bla 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 segala macam. Mulai sering hangout kopi bareng. Ya dari situ akhirnya kayak karena mereka mau ribet, terus kalau hangout ya apa ya, aku bisa ke rumah Cek Angel atau ke rumah Cek Anita. Dulu kan naik motor, terus motornya tak taruh di sana supaya nggak kehujanan, aku kayak bareng mereka ke gereja, tak kemana-mana. Itu ya terjadinya karena itu sih. Terus ditanya yang tertanam, ya satu ya karena diterima itu. Terus yang kedua, aku tuh nyantol nih FJF bukan karena gereja ya. Salah satu ini karena gereja tapi lebih karena iCare. Kayak ya aku merasa iCare itu adalah hari yang aku nanti-nantikan, even if aku capek, even if hujan deras. Bahkan ya shout out to Yoha itu kayak kok hujan jemputan aku deh dari barat, balani jemput. Terus akhirnya kayak kita iCare bareng. Jadi ya aku ngeliat banyak orang sih mau ribet sih, supaya aku itu ya apa ya, dikerubungi supaya kayak dijagai kayak gitu loh. Wow. Tapi apa sih Sin yang kayak, kan ini maksudnya sebuah relationship pastinya kan dua sisi ya. Apa sih yang mau bikin kamu juga terbuka gitu? I mean bisa aja orang baik ke kamu, bantuin kamu, tapi kalau kita sendirinya nggak mau terbuka, kan it will be nothing kayak. Maksudnya nggak bakal ada yang terjadi tuh yang perubahan yang hidup yang kamu tadi bilang gitu. Jadi apa sih yang bikin kamu mau to open
Karena nggak banyak orang mau open loh, Iya, dan nggak banyak orang kasih kesempatan orang lain untuk speak to their Their life gitu loh. Sedikit mundur, aku kan berangkatnya masuk SGF tuh karena church hurt toh. Maksudnya kayak ada trust issue lah sama orang gereja. Jadi sejak saat itu masuk ICAR Billiton makanya kayak Agak skeptis ya, gitu kan. jadi diem rumah. Cuma ya aku percaya satu quotes yang pernah dibawa Nombe, salah satu pendeta juga, dia ngomong kayak touch the heart, engage the mind. Kayak ya aku merasa selama perjalananku itu kayak mereka nggak maksa aku untuk terbuka, tapi kayak ya mungkin karena ada kesamaan ya, pada suka ngopi, pada suka makan nih atau makanya kamu kan tahu tuh bentuk Iya. kayak apa. Dia ada fotonya di sini ya kan. Transformasi terus kayak ya saya kok jadi lihat fotoku jadi lupa. Jadi karena kesamaan itu jadi kayak membuat aku kan spend time lebih banyak. Mungkin dulu ceritanya itu nggak nggak langsung dalam, tapi dari ngobrol-ngobrol itu akhirnya terbuka sendiri kayak ya I believe mereka itu doa aku. Jadi nenek zamannya ICAR Billiton sampai ICAR Manyar, kita itu percaya bahwa kita ndoakno orang sing ada di ICAR kita, one day kayak Roh Kudus sing bisa sentuh hati mereka untuk mereka open kayak gitu loh. Dan memang itu kairos ya, kayak waktunya Tuhan, gak bisa ngomong kayak oh ya Sisin cepet soalnya dia ekstrovert. Ya enggak juga, sebenarnya banyak church juga, tapi ya pelan-pelan diubahkan kayak gitu. That's Wow, really itu good. padahal jarang ya, maksudnya orang punya pemikiran kayak gitu, apalagi kalau backgroundnya church hurt, terus tetap mau mencoba lagi gitu. I think it's something yang kayak very new gitu, untuk kamu mau terbuka lagi. Kalau misalnya nih, aku nanya ini kan, aku soalnya kan merasa kayak wah ini interesting untuk kamu misalnya church hurt gitu. Apa yang ngebuat kamu dari yang dulu church hurt, untuk kamu kasih oke, let me give kayak a second chance untuk mencoba lagi untuk percaya sama Tuhan, untuk come to the church gitu. Ya untuk pelayanan dan untuk Apalagi kan untuk sampai- nggak dipungkiri ketika kita masuk lebih dalam justru the Gampang hurt tersakiti. iya ya kan. Kalau cuma jadi jemaat kan Kalau jemaat jemaat ya. you won't get anything gitu, tapi ketika Sinsin adalah orang yang menurut aku sangat terlibat dan Di sangat dalamnya. involved banget di gereja Ginda ya, maksudnya kayak dia involved di events, dia join dance, dia join macam-macam, dan membuat aku kayak ya wonder juga gitu Sin, maksudnya the more you get into deeper kan the hurt it will be di hidup kamu. Church hurt itu muncul pada saat kita itu belum mature secara ya maksudnya umur itu ya bukan umur ya secara Spiritual. ya spiritnya itu kayak belum mature kayak gitu loh. Ya menurutku dulu hal itu timbul karena aku belum cukup dewasa untuk menghadapi sebuah masalah. Padahal kan sebenarnya yang diserang masalah ya bukan aku ya. Tapi karena belum dewasa, dulu aku merasa aku ya yang diserang. Nah, misalnya ditanya, apa aku akhirnya mau open? Ya dulu 2 tahun pertama datang FGF, 1 sudah online karena kan waktu itu di Malaysia. Oh Malaysia dulu ya. Ya, aku Yes, belani ngeman-ngeman data itu buat iso gereja. wow, pilihnya FGF lagi. Iya. Terus habis itu dodoe kalau pas udah pulang, dodoe pasti adalah tank 4. Saya di pocok kayak gitu ya toh, gak kelihatan orang. Terus pulang langsung cepet-cepet pulang. Tapi ditanyai, ada takutnya nggak hurt sampai orang? Mungkin udah terbiasa ya. Maksudnya terbiasa itu dalam arti dikasih pengertian waktu di iCare. Nah, iCare kan lingkupnya kecil. Maksudnya senggol-senggolan itu, gesek-gesekan itu lebih banyak gitu loh. Dan ya memang sih boleh dibilang tuh dulu lumayan paling banyak gesekan mbak anak iCare, kayak seneng terus langsung didiemi musuhi kayak gitu, terus kayak ngomong kayak Angel Canita iki kayak gini kayak gitu. Tapi mereka sih kasih pengertian, enggak, mereka itu baiknya di sini, mungkin nggak cocok nih kamu bla 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 ya namanya benih ya, terus disirami terus dikasih pestisida ya toh biar hamanya pergi. Apa namanya, Hawane pergi ya. iya kayak hamanya pergi bukan hawanya. Hama. Oh ya hawa-hawa Negatif. kejahatannya pergi. Ya tapi ya lama-lama jadi kayak oh ya tiap orang itu ada plus minus ya kayak gitu loh. Bahkan ya meskipun sak nggak enak mbak anak iCare ketemu itu sih kayak iso ada kere kayak gitu aja. Nah tanya apa kok sampai involve sekarang kayak gini, bakal ngerti nggak ada orang yang bakal nyakiti? Yo Udah. ya ada, tapi Yes. apa ya, aku cuma melihat ya percontohan lah di FGF itu. Kayak aku tuh tersentuhnya pertama kali dulu pas aku inget 2018 pas 19 waktu
di marketplace pertama kali aku barusan masuk pelayanan, intinya kayak ono salah lah. Terus habis itu terus like-nya mbak Koven mana terus kayak gitu toh. Tapi satu hal yang dicontoh mbak Koven adalah aku tuh like misalnya salah, kadang tuh gak berani ngomong gitu loh cuy. Akhirnya kayak iso aku salah, nangis ya tuh. Terus habis itu ya Koven yang datangi, kayak Koven ngomong sorry lah misalnya kata-kataku nyakiti, tapi maksudku itu adalah seperti ini. Dari situ aku kayak ngeliat, kok ono pastor datangi satu arek iki terus kayak mau minta maaf, padahal sing dia ngomong itu bener, mungkin intonasi tok sing kayak kena deh aku gitu loh. Tapi ya sejak kejadian itu aku merasa kayak oh iya ya it's okay to say sorry kok, dan bener-bener sing di tembok lantai 3 depannya sing cuari itu dihidupi oleh orang-orang di FGF itu. Bahkan if I may say kayak ya pastoral pun, anak-anak office pun, misalnya kayak kita bikin event kan pasti sering banyak gesek kan ya toh, beda pendapatnya oke, tapi kayak hati itu tetap sama gitu. Wow, that's so good sih. It's really good to hear from you, Sin. Boleh gak sedikit message nih buat 10.000 teman, 10.000 jiwa online yang menonton saat ini. Maksudnya kayak yang tadi kita tanyain sih, kayak gimana sih lu bisa terbuka, maksudnya apalagi kadang-kadang tuh susah buat orang untuk masuk lebih dalam, mungkin ya nggak mau, mungkin ya church hurt, mungkin ya takut tersakiti, dan even kadang mungkin orang datang iCare cuma sekedar datang aja gitu loh Sin. Kayak gimana sih supaya kita tuh bisa bertumbuh dan grow dan tertanam dan akhirnya buahnya tuh bisa dirasakan dengan di orang seperti sekitar. kayak dia sekarang jadi ICL, dia nolong banyak orang. Iya. Coba dong kasih message buat teman-teman yang kayaknya anggapannya udah apatis lah ya, kalau maksudnya kalau aku boleh ngomong sih seperti itu. Ya tunggu waktu Tuhan. Ya apa ya ngomongin, ya tiap orang punya waktu masing-masing ya. Maksudnya jadi ICL pun mau orang itu bertobat sekarang itu juga ya nggak bisa lah. Misalnya belum waktu Tuhan kayak gitu loh. Ya ini aku belajar dari Kogun ya. Kayak Kogun tuh pernah ngomong minggu lalu waktu meeting core timku. Ya namanya orang bangun hubungan itu kan ada tahapan nih. Kayak kamu awalnya tahu kenal, dari kenal akhirnya jadi sahabat, terus dari sahabat jadi keluarga kayak gitu. Nah mungkin perkenalanku mbak FGF awalnya kayak gitu ya. Awalnya itu cuma tahu, lihat-lihat, di iCare ya cuma lihat-lihat. Terus akhirnya mulai kenal dan berteman sama teman-teman sekitar. Ya tak pikir-pikir ya sebenarnya ketemu BC Nana itu ya karena pertemanan dulu sih. Even if dulu waktu tahu itu kayak aku kayak aduh 2 CC ini kayaknya aku nggak bisa berteman sama mereka, beda kelas aku. Tapi kayak apa ya waktu ya, maksudnya waktu sih berbicara. Kayak ya mulai kenal ini waktu di make upin pas performing art. Terus waktu CC spend time waktu BC Nana juga itu datang ke Petra, terus traktir Starbucks adik-adik ya toh. Siapa traktir ya? Ini bukan gue deh. Iya, bukan yang bayar berarti. yang lain cucu yang lain berarti. Terus kayak dari situ, dari wes ketahu, terus kenal, terus akhirnya bener-bener kayak jadi kayak apa ya? Jadi sahabat tuh mungkin kayak ya ada pas kamu susah gitu loh. Ya ada tahapan-tahapan tuh sampai akhirnya bisa jadi kayak dulur, kayak keluarga dewi. Jadi ibaratnya contoh ya, misalnya kayak ada iCare atau anak orang gereja. Terus kayak misalnya lagi susah. Iku hatiku iso kayak susah pisan. Kayak ya soalnya hatinya wes apa ya? Wes nempel ngono loh. Jadi kayak udah kayak gitu sudah nempel. Jadi kayak isa feel what others feel. Kayak empatinya lebih besar. Karena kan empati di sebatas tahu sampai benar-benar masuk ke dalam itu pasti beda. Jadi ya menurutku ambil waktu aja. Maksudnya teman-teman yang megang iCare pun, core team, ICL, gak usah kayak terpressure ya orang gak mau deket sama kamu ya gak apa-apa ya, mungkin kamu cuma dipakai buat ngajak ide makan supaya dia bisa jadi ada orang sih depresi atau terus mau bunuh diri, gak jadi bunuh diri karena mau ajak pergi makan ya, mungkin Tuhan mau pakai kamu sampai situ ya. Misalnya nanti someday di pelayanan ya toh, aku boleh ngomong kan sing nangkep aku kan Koven hop gitu, tapi sing ngeramutin ya dalam ya gak cuma Koven tapi banyak orang ya, kayak gitu sih. Kayak lebih punya hati yang besar lah. Dan one thing for sure yang aku belajar juga bahwa kalau misalkan semakin kita deket dengan Tuhan kan hidupnya akan berbuah tuh. Buah itu kan pakai ranting, pasti kan ada buahnya kan rantingnya turun gini, which is ya hidup mungkin tambah abot kayak gitu loh. Tapi untuk
berbuah ya memang harus ribet, ya uripmu memang harus berat ngono loh. Supaya kayak oh ya orang-orang tuh benar-benar bisa lihat Tuhan itu pas ya hidupmu susah tapi kayak kok kamu bisa punya damai ya. Kok bisa kamu bisa ngurusi eye care ya. Kok bisa datang ke gereja ya. Ya mungkin lebih kayak gitu sih. Berarti ini juga berlaku kebalikannya ya buat teman-teman yang mungkin apatis. Kalau tadi kan dari segi mungkin leader gitu ya. Mungkin kalau dari segi yang apatis berarti mungkin juga belajar untuk ya coba aja get to know, untuk kenal dulu lah ya. At least lihat-lihat tok aja walaupun diam di pojokan nggak apa-apa. Pokoknya at least kenal dulu ya. But I think that's a good first step lah. At least you open the first door, buka pagar dulu gitu. Wow, that's so good. That's so good. Thank you so much Sinsin for your talk. It's gonna bless many people. Iya, yang aku malah kalau kita biasa temenan malah nggak pernah lihat dia nangis, malah hari ini malah ngeliat dia nangis gitu kan. Jadi ya biasanya selalu happy go lucky. Jadi thank you so much. Thank you so much Sin. Bye bye semuanya. See you. Bye bye.